Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas 12 IPS 1 akan mempresentasikan tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh saya Ahmad Rifai, absen 1. Perkenalkan, nama saya Angga Raini, nomor absen 02. Nama saya Ginopianti, nomor absen 3. Nama saya Pridanisa Aini Syifa, nomor absen 4. Nama saya Asep Rizky, absen 5. Nama saya Diajeng Andi Karini, nomor absen 6. Pengertian warga negara. Warga negara adalah orang-orang sebagai bagian dari penduduk yang menjadi unsur negara, yang mempunyai hubungan yang tidak terputus dari tanah airnya. Dalam Undang-Undang Dasar Negara, apabila yang bersangkutan berada di luar negeri, selama bersangkutan tidak memutuskan hubungan, maka yang bersangkutan akan tetap menjadi warga negara. Pengertian hak. Hak menurut KBBI adalah kebenaran, kepunyaan, milik, dan kekuasaan untuk memperoleh sesuatu. Hal kewarganegaraan berarti warga negara berhak memperoleh suatu hal. Hak mempunyai sifat yaitu mutlak. Yang pertama mutlak, dan terdapat kebebasan di dalamnya. Hak warga negara dapat dibedakan menjadi 8 bagian, yaitu hak legal, hak moral, hak khusus, hak umum, hak positif, hak negatif, hak individual, dan hak sosial. Pengertian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu hal yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan wewenang atau hak kita. Kewajiban mempunyai 5 bagian, yaitu kewajiban mutlak, kewajiban publik, kewajiban positif, kewajiban umum, dan kewajiban primer. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai kemanusiaan. Hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila terbagi menjadi 3. 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila, yaitu 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa, contohnya membina kerjasama dan saling tolong-menolong dengan pemeluk agama lain. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, contohnya melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. 3. Sila Persatuan Indonesia, contohnya mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, contohnya tidak melaksanakan kehendak orang lain. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, contohnya mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di sekitar lingkungan. 2. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila, yaitu 1. Hak atas kewarganegaraan dengan pasal 26 merupakan jaminan atas hak setiap orang untuk menempatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut dengan secara semena-mena. 2. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dengan pasal 27 ayat 1. 3. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dengan pasal 27 ayat 2. 4. Hak dan kewajiban bela negara dengan pasal 27 ayat 3 merupakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 5. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. 6. Kemerdekaan memeluk agama dengan pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. 7. Pertahanan dan keamanan negara dengan pasal 30 ayat 1 dan 2. 8. Hak mendapatkan pendidikan dengan pasal 31 ayat 3. 9. Kebudayaan nasional Indonesia.
Dengan pasal 32 ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan. 10. Perekonomian nasional dengan pasal 33 merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran. 11. Kesejahteraan sosial dengan pasal 34 Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945. 3. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Hubungan hak dan kewajiban negara dan warga negara. Menurut Profesor Dr. Andes Natonegoro, hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak manapun yang prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Hak dan kewajiban pun merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Jika keseimbangan itu tidak ada, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Nah, untuk mencapai keseimbangan, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku, jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan lebih aman dan sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak ikut bergerak untuk merubahnya, karena para pejabat tidak akan merubahnya meskipun banyak rakyat yang menderita karena hal ini. Berikutnya yaitu contoh pelanggaran terhadap hak warga negara. Pelanggaran terhadap hak warga negara bisa kita lihat dari kondisi yang terjadi saat ini. Seperti yang pertama yaitu proses penegakan hukum yang masih belum optimal. Proses penegakan hukum yang masih belum optimal itu misalnya terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum atas dasar kekayaan atau jabatan. Hal itu merupakan bukti bahwa amanat pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya belum sepenuhnya terlaksana. Contoh yang kedua yaitu tingkat kemiskinan dan pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Padahal pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga yaitu makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya. Padahal pada pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjamin atas hak asasi manusia. Contoh yang keempat yaitu masih terjadinya tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan terhadap tempat peribadatan. Padahal pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Yang kelima yaitu angka putus sekolah yang masih cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa belum sepenuhnya terlaksana pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Contoh yang terakhir yaitu pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran DVD atau VCD bajakan, dan juga perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya.
Contoh-contoh tersebut membuktikan bahwa tidak terpenuhinya hak warga negara dikarenakan adanya kelalaian atau pengingkaran dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Berikut upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pelanggaran kewajiban warga negara. Substansi hukum dalam demokrasi harus ditegakkan. Harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan. Terus, mengoptimalkan peran lembaga selain itu lembaga tinggi negara yang berkewenangan dalam hak kewajiban warga negara seperti KPK, HAM, KPI, dan lainnya. Terus, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya kepada setiap orang lain melakukan hukum. Mengoptimalkan lembaga selain lembaga tinggi negara berkewenangan dalam warga negara seperti KPK, Ombuds Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi, HAM, KPI, Komnas Perempuan. Meningkatnya kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadi berbagai bentuk pelanggaran hak dan peningkatan kewajiban warga negara oleh pemerintah. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap setiap hak yang kewajiban negara. Meningkatkan pengawasan prinsip-prinsip kesadaran berlembaga kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Meningkatkan kerjasama dengan Homeways antek kelompok atau golongan dalam masyarakat mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Kesimpulan dari seluruh materi ada 6 poin. Yang pertama adalah hak merupakan sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang. Dalam diri setiap orang melekat hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi manusia bersifat universal tanpa melihat status kewarganegaraan, sedangkan hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Yang kedua adalah kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang warga negara sebagaimana diatur ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga adalah hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan terpenuhinya kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat adalah pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Yang kelima adalah pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, sehingga yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapatkan haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban oleh warga negara. Yang keenam adalah tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.